Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita kaji kitab Wasiyatul Mustafa, terlebih dahulu marilah kita beningkan hati kita. Kita benarkan lagi niat kita berkumpul agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Untuk itu, marilah kita buka kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini dengan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Ala hadhihin niyah, wa ala kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain, khususan lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, alaika bi salatil jamaah. Innaha indallah kama syika ilal haji wal umrah. Wahai Ali, tetapkanlah bagimu salat berjamaah. Karena di sisi Allah, orang yang salat berjamaah itu sama seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Salat merupakan salah satu rukun Islam. Siapa yang mendirikan salat berarti ia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah merobohkan agama. Dan kita tahu bahwa kelak di hari kiamat, hal pertama yang dihisab oleh Allah atas diri seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya baik, seluruh amal ibadah yang lainnya dinilai baik. Oleh karena itu, yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir adalah salat. Dan bagi setiap laki-laki yang telah akil baligh, melaksanakan salat 5 waktu secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh aku sangat ingin menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Lalu menyuruh seseorang supaya menyerukan azan. Kemudian menyuruh seseorang yang lain untuk menjadi imam. Sementara itu, aku akan mendatangi orang-orang yang tidak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Aku bakar rumah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sebegitunya Rasulullah mengancam orang-orang yang enggan untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Lanjutan dari wasiat Nabi, wa ma yahrisu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun ahabbahullah wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Tidaklah seseorang sangat ingin dalam melaksanakan sholat berjamaah kecuali ia adalah seorang mukmin.
Orang mukmin adalah orang yang sangat berharap, sangat ingin melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Sementara tidaklah membenci sholat berjamaah, kecuali orang-orang munafik yang dimurkai oleh Allah. Yang membedakan antara mukmin dan munafik, kalau mukmin sangat menginginkan sholat berjamaah, sementara orang-orang munafik sebaliknya. Saudara-saudaraku, di awal disampaikan bahwa keutamaan sholat berjamaah itu seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan kita tahu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Tidak ada balasan yang setimpal bagi haji mabrur selain surga. Nah, orang yang mendatangi sholat berjamaah, baik di masjid ataupun di musholla, nilainya, pahala yang diberikannya, kualitasnya di sisi Allah disamadengankan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di antara keutamaan sholat berjamaah yang lain adalah orang yang datang ke masjid dihormat sebagai tamu Allah. Ini sama dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mereka adalah tamu Allah, tamu Rasulullah. Demikian pula orang yang datang ke masjid. Dia adalah tamu Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian ia memperbaiki wudunya, lalu ia pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ia dianggap sebagai tamu oleh Allah. Dan menjadi sebuah keharusan bagi yang dikunjungi untuk menghormati tamu. Itu salah satu keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan yang lain, sholatul rajul ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanah fi baiti munfaridan. Seseorang laki-laki yang sholat dengan berjamaah itu jauh lebih baik daripada sholat sendirian di rumahnya selama 40 tahun. Bandingannya, sekali datang ke masjid sholat berjamaah, ini masih lebih baik dibandingkan sholat sendiri di rumahnya selama 40 tahun. Dan Allah akan menjamin surga bagi orang-orang yang datang ke masjid untuk berjamaah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari dan sholatnya dilakukan dengan berjamaah yang menemui takbiratul ihram imam, artinya bukan makmum masbuk, maka akan dicatat baginya 2 kebebasan. Dia diberi 2 kebebasan oleh Allah. Yang pertama, terbebas dari api neraka. Yang kedua, terbebas dari sifat munafik. 40 hari
berjamaah di masjid, mendapatkan jaminan terbebas dari api neraka dan sifat munafik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu masih banyak lagi fadilah dan keutamaan sholat berjamaah. Dan kita tahu bahwasannya salah satu yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat yang lain terletak pada bentuk ibadah yang namanya sholat. Kita bisa melihat betapa indahnya, betapa sangat menakjubkannya ketika ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat sholat secara berjamaah dalam satu komando yang dikomando oleh imam. Ketika imam ruku, seluruh makmum tanpa terkecuali ruku. Ketika imam iktidal, seluruh makmum yang mengikutinya iktidal. Begitu seterusnya. Dan tidak ada kekuatan tanpa berjamaah. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat bahwasannya sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Untuk itu, mari kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Tidak ada lain, modal kita adalah la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana ketika muadzin memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ayo salat, mari kita salat. Kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kita sadar bahwasannya tidak ada daya dan kekuatan untuk dapat melaksanakan ketaatan, untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, illa billah, kecuali mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini menjadikan kita lebih semangat lagi, lebih menginginkan lagi, lebih tergerak untuk bagaimana kita upayakan semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Karena itu akan menunjukkan kualitas keimanan kita. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan bahwasannya orang mukmin yang dicintai oleh Allah adalah ia yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan ia sangat mengingini itu. Tidak ada keinginannya mengalahkan keinginannya melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.